Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekali lagi Pak Guru mendengarkan salamnya yang semangat. Jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi menjawab salam itu tidak boleh lemah-lemah, harus semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat kesempatan agar kita semua masih bisa hadir di sekolah yang begitu kita cintai. Salawat serta salam semoga selalu terkirimkan kepada beliau Baginda Muhammad SAW, di mana atas perjuangan beliaulah sehingga dapat membawa umat Islam ini dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada pagi hari. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian semua? Baik. Sudah siap belajar? Siap. Sudah siap belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya persilahkan dulu kepada ketua kelas untuk memimpin kita berdoa sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari. Silakan ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Jadi ingat ya, sebelum kita melaksanakan aktivitas apapun itu, baik belajar atau apalah begitu, harus kita awali dengan berdoa. Mengapa? Mengapa kita harus berdoa? Karena berdoa itu penting. Ya. Kita memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap dilindungi, agar kita selalu diberikan kemudahan untuk mendapatkan ilmu. Gitu ya? Ya. Kalau kita tidak awali dengan doa, maka kita tidak memohon petunjuk atau memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun juga kalau kita melakukan aktivitas yang lain, harus kita berdoa. Selain kita melaksanakan doa, kita juga harus rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya mau tanya dulu, siapa di sini yang sering pergi di masjid sholat? Ya, mulai hari ini saya sampaikan, jangan lagi bermalas-malasan untuk sholat, jangan lagi bermalas-malasan untuk pergi mengaji. Ya, kegiatan-kegiatan keagamaan itu perlu kita tingkatkan. Kenapa? Itu sangat penting ya. Di samping kita belajar, kita harus juga mengingat Tuhan kita, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak sekalian, saya akan mengecek dulu kehadiran kalian. Jangan sampai ada yang tidak hadir. Coba kalian lihat dulu, ada teman kalian yang tidak hadir? Siapa? Kenapa dia tidak hadir? Ada keterangan? Jadi apalagi minggu depan kita sudah melaksanakan ulangan semester ganjil. Jadi kalau pulang sebentar, sampaikan kepada dia bahwa Firdian jangan malas-malas ya. Karena kita sudah mau ulangan akhir semester ganjil. Ulangan semester ganjil ini yang menentukan nilai awal kalian. Kalau nilai kalian di semester ganjil ini bagus, semester genap bagus, maka kalian akan bisa lulus. Tapi kalau semester ganjil banyak nilai kalian juga merah,
tidak bagus, bagaimana? Makanya jangan kalian malas datang sekolah. Untuk itu saya kasih tugas kepada siapa yang berdekatan rumah dengan Ferdian. Siti Zafira atau teman laki-laki siapa? Asdan, dekat rumah dengan Jauh. dekat atau kan bisa ke sini dekat. Jadi sampaikan atau siapapun itu yang melihat Ferdian sebentar, tolong sampaikan apa alasannya kenapa hari ini dia tidak datang ke sekolah, ya? Kita juga tidak mendapat apa dikasih surat, tidak ada surat sakit, terus izin tidak ada juga izin, ya. Nah, berarti secara tidak langsung dia alpa, ya. Hal ini tidak boleh malas. Karena kenapa? Kalau kalian tidak ikuti mata pelajaran, satu hari saja kalian ketinggalan, kalian akan ketinggalan lagi materi-materi berikutnya. Karena yang namanya matematika, bahkan pelajaran yang lain, tidak boleh kita ketinggalan satu materi. Karena materi satu dengan materi yang lain itu memiliki saling keterkaitan. Begitu ya? Ya. Oke. Selanjutnya kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Akan saya pimpin. Kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya. Bertambah kecintaan kita terhadap negara kita. Begitu ya? Ya. Selanjutnya kita akan melakukan permainan gerak. Jadi kita ada bermain. Kalau ini maksudnya permainan tradisional yang dua orang ke depan terus dia ada seperti kereta api 1, 2, 2, nah, itu masih ingat? Yang terakhir ditangkap toh? Ya. Nah, setelah dia ditangkap sampai berapa itu? Kita lakukan saja permainan itu tidak sampai full, tapi untuk melatih gerak kalian, kemudian kalian tambah semangat. Bisa? Bisa. Oke. Caranya bagaimana? Kita shoot supaya siapa yang jaga? Ya. Kan? Oke. Kalau begitu atau saya pilih saja dari kelompok mana yang akan bermain peran. Begitu ya? Kalau begitu dari kelompok ini yang jaga. Depan. Di sini ya, ayo silakan berdiri. Berarti siapa? Ini dengan Bapak Fargo. Kalian yang jadi kereta api.
Kalian yang jadi cerita. Kamu di sini, Indri. Kamu di sini. Dengan Muhammad Fahri. Nah, kamu berpegang tangan begini. Begini. Nanti kalau sudah terakhir sebentar, itu yang ditangkap ya, ditangkap begini. Nah, tahu permainan ini? Silakan. Urut ke sana yang lain. Ya, ikuti urutan ke belakang. Sampai di sana, sampai memandang ke sana. Oke. Siap? Oke, kamu siap? Kita mulai ya. Kalian tahu permainannya toh? Tahu? Fauzan tahu tidak? Berarti Fauzan jangan di depan. Siapa yang tahu? Di depan. Supaya yang menyanyi. Ini kan yang lagu, semua harus berlagu. Bagaimana lagunya? 1, 2, 2. Berarti ini kan 1, 2, 2. Begitu kan? Hitungan itu? 3, 2, 4, 2, 5. Yang terakhir yang ditangkap. Begitu. Sampai 10. Hitungan ke 10 dia berputar, yang 10 yang ditahan. Oke? Mulai. 1, 2, 3. Kasih besar suaranya. Putar. Putarnya terlalu. Ayo kita ulang. Putarnya itu putar. Coba bagaimana caranya? 1, 2, 3. Kasih besar suaranya. Nyanyi. Terus menyanyi terus. 8, 2, 9, 10, 2. Kalau setelah ditangkap apa lagi? Berarti dia sudah ditangkap. Lanjut lagi yang lain. Coba. Iya langsung cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Kasih besar suaranya. 6, 2, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lanjut. Kita cari siapa rajanya. Pegang belakangnya, pegang bawahnya. 5, 2, 6, 2, 7, 8, 9, 10. Lanjut. Berarti kita mereka berdua. Oke, stop. Berarti yang tersisa mereka berdua. Jadi sebenarnya ada lanjutan yang permainan ini, tapi nanti kita bermain lagi. Oke, tangan untuk kita semua. Pada kirinya. Belum. Jadi sekarang kita cuma melakukan permainan terang. Semoga kalian termotivasi terkait dengan pembelajaran kita. Untuk itu, Pak Guru akan memberikan hubungan keterkaitan materi sebelumnya dengan hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang luas lingkaran. Apa hubungannya dengan keliling? Ada. Karena kalau tidak ada keliling, maka tidak ada luas. Nah, contohnya kalau benda yang bentuknya seperti lingkaran, kalau tidak ada keliling, ada tidak luas? Jadi keliling dan luas itu sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Kalau kelilingnya tidak ada, luasnya ada, berarti namanya bukan lingkaran. Ya kan? Nah, jadi contohnya meja ini persegi panjang, ya kan? Kalau lingkaran itu kategorinya masuknya bangun datar atau bangun ruang? Ya, bangun datar. Kalau bangun ruang itu dia memiliki volume. Kalau bangun datar dia hanya memiliki panjang dan lebar. Kalau lingkaran ada keliling, ada luas. Tetapi lingkaran itu ada panjang, ada lebar.
Contohnya yang kalian ukur kemarin kan itu panjangnya. Yang panjangnya itu ujungnya dengan ujungnya disebut dengan keliling. Kalau dia bertemu, kalau dia berpisah itu panjang, gitu ya. Nah sekarang yang kita pelajari itu adalah luas lingkaran. Jadi itu materi kita tentang luas lingkaran. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini dengan melihat video sebentar, Pak Guru akan tampilkan video. Kalian bisa mengetahui, memberikan uraian terkait dengan bagaimana cara memotong kue. Sebentar ada videonya. Kemudian dari tampilan PowerPoint sebentar yang Pak Guru akan berikan konsepnya tentang luas lingkaran, kalian dapat menghitung luas lingkaran dengan menggunakan rumus atau konsep luas lingkaran. Begitu ya Rizky Udin? Paham apa yang saya bilang tadi? Ya, jadi ada dua kinerja yang akan kita lakukan pada kegiatan ini. Pertama sebentar, kalian akan menggunakan jangka untuk mencari luas lingkaran, ya, menghubungkan rumusnya, mencari rumusnya seperti apa rumusnya luas lingkaran. Lalu kemudian kalian sebentar yang pertemuan selanjutnya kalian akan mengamati kue waji yang ada di loyang. Nah di situ kalian akan cari dulu diameternya. Setelah kalian cari diameternya, baru kalian akan hitung. Paham maksud saya? Sampai sini ya. Jadi pada pembelajaran ini kita Pak Guru menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Nah, jadi di mana kegiatan kita sebentar Pak Guru akan bagi kalian ke dalam dua kelompok. Nah, setiap kelompok itu akan bekerja sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Begitu ya? Oke. Paham? Sekarang saya akan mulai pembelajaran kita hari ini dengan menontonkan dulu video kepada kalian. Sebelumnya siapkan dulu alat tulis di atas meja. Buku, pulpen, siapkan dulu alat tulis. Bukan alat tambahan, alat tulis. Apa? Pembelajaran kita sebentar. Bagaimana kita memulai itu? Ini saya perlihatkan dulu bagaimana Quran itu dipotong berlapis supaya menghasilkan bentuk yang sama besar.
saya. Atau saya ulang lagi. Ada beberapa cara tadi memotong kue, tapi yang paling pertama itu yang harus betul-betul kalian lakukan. Saya ulang sekali lagi ya. Tapi saya tidak ulang semuanya. Apa bentar? Lihat. Cara nonton yang itu bagaimana? Sudah mulai sedikit ada gambaran? Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang saya akan bertanya kepada kalian semua. Buatkan satu pernyataan ya, terkait dengan apa yang kalian lihat, apa yang kalian nonton. Begitu? Bisa? Oke, saya kasih waktu. Saya angkat tangan, berdiri, sampaikan kepada saya. Ayo, yang semangat. Silakan. Yang buat di depan itu, saya sudah putar 2 kali. Terserah, pokoknya kalian berikan saya tanggapan atau pernyataan, jawaban terkait dengan apa yang kalian sudah nonton. Kan saya bertanya, apa yang kalian nonton tadi? Apa yang kalian lihat di depan? Silakan kalian tuliskan di buku tulis. Lalu kalau sudah selesai, berdiri dan bacakan hasilnya. Begitu. Paham toh? Kenapa belum? Bukan saya suruh kamu menggambar. Tidak menggambar itu semua. Ayo coba, apa yang kamu lihat di depan tadi? Oh, saya lihat dia potong kue, tulis. Saya lihat dia potong kue begini, tulis. Begitu. Coba kalau kita suruh nonton main bola, apa yang kamu lihat? Oh, dia tendang bola ke kiri, ke kanan. Apa yang dilakukan tadi? Saya kan sudah perlihatkan video, sengaja saya perlihatkan video yang tidak ada orang berbicara di dalamnya supaya kalian tidak tahu apa yang dia lakukan. Jadi silakan. Kita nonton tadi, berikan jawaban apa yang kalian lihat, apa yang kalian nonton. Begitu. Supaya saya tahu, bos, Pak Guru, saya tadi nonton dia buat ini, dia buat ini, dia buat ini. Gitu. Cara memotong kue gimana? Ya, pokoknya tuliskan di buku tulis, tuliskan dulu. Semuanya tuliskan dulu di buku kalian sebentar. Berdiri, saya tunjuk satu-satu, berdiri baru ungkapkan. Begitu ya? Oke, silakan. Siapa yang sudah selesai, angkat tangannya. Ini sudah? Belum? Masa belum? Kalau yang ini sudah? Tadi saya ingat, coba berdiri. Siapa? Astaga. Sudah berapa kamu buat? 3, yang berdiri. Coba sebutkan. Dia memotong kue dengan bagian dari unsur-unsur ikan. Ya, bagus. Dia berdiri dulu, kan masih ada. Dia tadi memotong kue di dalamnya ada unsur-unsur lingkaran. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya lagi. Unsur lingkaran apa yang kamu lihat ketika dia memotong kue? Ada jari-jari.
Ada apa lagi? Ada juring. Ya. Sekarang hanya itu saja yang kamu lihat. Oke, duduk, bagus. Tepuk tangan dulu. Jadi dia sudah berani tampil duluan ya. Dia bilang bahwa itu tadi memotong kue ada unsur-unsur lingkaran yang bagus. Oke, ada lagi? Nah, berdiri ayo, Siti Safira. Ya, cara memotong kue menjadi ada diameternya, kemudian ada jolingnya, gitu. Kita dulu untuk Siti Safira. Oke. Sekarang dari ini dari apa? Meja ini atau kelompok ini sudah. Sekarang dari sini, coba. Ayo berdiri dari dia. Berbentuk sebuah jari-jari dan diameter. Tidak ada yang lain selain itu. Oke, duduk. Kita tangan dulu untuk panitia. Ada lagi? Berdiri kamu ada. Kamu ada? Ya coba berdiri. Kenapa biar sedikit? Coba saya lihat. Kue berbentuk lingkaran. Mana? Ayo kamu berdiri. Mana? Saya lihat coba. Ini ada ini. Ayo itu baca coba berdiri. Ya, sedang memotong kue berbentuk lingkaran. Jadi kita untuk kita semua. Jadi dari video yang kalian sudah tonton ini, kalian sudah memberikan jawaban. Nah sekarang saya akan lanjut pada materi konsepnya seperti apa luas lingkaran. Kita lihat. Pada kegiatan ini kita akan menyelesaikan luas lingkaran. Luas lingkaran yang kita selesaikan adalah kegiatan yang kita sering temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kita menentukan luas lingkaran itu ada beberapa hal. Ya. Kita harus mengubahnya dulu ke dalam konsep matematika. Kemudian kita menghitung menggunakan rumus luas lingkaran. Pada pertemuan sebelumnya, kalian itu sudah melakukan kegiatan menghitung keliling lingkaran, ya, keliling lingkaran menggunakan rumus. Nah, ada beberapa kegiatan juga yang kalian sudah lakukan. Salah satunya dengan melilitkan benang pada lingkaran. Nah, sekarang ada penelitian kita lagi nanti di kegiatan luas lingkaran ini. Tapi perhatikan dulu. Luas daerah yang dibatasi oleh lingkaran. Pada gambar di bawah ini, daerah berwarna biru merupakan daerah yang dibatasi oleh lingkaran berpusat di P. Jadi kue lapis tadi kan bentuknya kayak begini kan? Nah, yang ini namanya lilin. Nah, yang di dalamnya ini itu yang disebut dengan luas lingkaran. Gitu ya. Nah, berpusat pada P, namanya apa? Titik pusat ya. Sekarang kita lihat lagi. Nah, ada ini. Ini akan kalian cari, lalu ini soalnya. Tapi yang kita akan lihat, nah ini, coba kita lihat ini. Sabar ya, kita tunggu dulu ya. Luas 3/4, setengah dan 1/4 bagian lingkaran. Sekarang kalian lihat ini. Jadi kue tadi itu, nah setelah sudah dipotong kan dari utuh dia menjadi beberapa bagian. Kalian lihat kan tadi? Lihat. Jadi di situ harus perhatikan dengan baik ini supaya ada gambaran. Oh, ternyata dari dia utuh itu, utuh secara besar lingkarannya, kuenya, begitu dia dipotong, menjadi bagian-bagian terkecil. Nah, itu yang akan kita cari sebentar. Berapa luasnya kalau dia setengah? Berapa luasnya kalau dia seperti ini? Berapa luasnya kalau dia seperti ini? Begitu ya? Nah, ada 3/4, ada setengah, ada 1/4 bagian. Nah, sekarang kita lihat dulu lanjut. Gambar di atas menunjukkan berturut-turut satu lingkaran, 3/4 lingkaran, setengah lingkaran, dan 1/4 lingkaran. Nah,
Kamu telah mengetahui cara bagaimana kita tentang luas lingkaran tadi itu. Apa tadi yang dilakukan tadi? Sekarang kita lihat ini. Ini. Yang ini kan? Berarti dia apa? Setengah lingkaran kan? Jadi ketika kue tadi yang utuh dibelah seperti ini, berarti sudah jadi dua kan? Nah, yang sebelahnya setengah, sebelahnya juga setengah kan? Itu. Jadi ada 12 cm diameternya. Kemudian gambar menunjukkan setengah lingkaran dengan panjang diameter 12 cm. Nah, ini cara kerjanya. Gitu. Kalau dia setengah berarti 1/2 kali luas kali dia punya rumus. Nah, kemudian kita lihat lagi pada contoh yang kedua. Kalau yang ini kan yang hilang yang mana? Ini kan? Kalau sudah diambil yang ini berarti tinggal yang ini. Gitu. Kita lihat lagi. Nah, itu 3/4. 3/4 bagian setengah atau 1/2. Kemudian ini 1/4. Nah, saya tulis dulu supaya kalian jangan sampai lupa lagi. 3/4 bagian setengah atau 1/2 bagian. Kemudian berapa itu? 1/4 bagian. 1/4. Begitu ya? Oke, saya rasa kalian sudah ada gambaran terkait dengan kalian tuliskan kepada saya di buku tulis itu tentang perkiraan kalian dari video tadi setelah saya berikan gambaran seperti ini. Paham maksud saya? Dari potongan kue tadi dia membentuk bagian-bagian seperti ini. Silakan kalian berikan saya gambaran bahwa kegiatan yang dilakukan tadi apa. Selain kalian tadi sebut bahwa dia uraian terkait dengan konsep luas lingkaran itu sendiri dari video yang tadi kalian sudah tonton. Bisa ya? Bisa? Atau saya kasih contoh seperti ini. Nah, kue lapis apa tadi? Kue ulang tahun secara utuh. Ibu memotongnya menjadi 4 bagian. Berarti bagian 4 kan begini toh? Berarti terdiri dari ini berapa? Ini berapa bagian? Ini bagian berapa bagian? Sampai sini Pak? Paham maksud saya? Kan sudah ada saya berikan gambaran ini. Kalau dia dibagi 4 berarti ini berapa bagian? Ini berapa bagian? Ini bagian. Kalian cari, kalian lihat. Oh dia sama dengan yang mana? Oh dia sama dengan. Kalau ini kan kalian sudah tahu. Ini menjadi berapa bagian? Nah, berarti setengah kan? Ini setengah, atau ini 1/2, ini 1/2. Paham kan maksudnya? Berarti sama dengan yang ini kan? Ya. Kalau dia jadi 4, berarti ini berapa bagian? 1/4. Mana? Oh ya cocok. 1/4 bagian. Ini 1/4 bagian. Berarti ini berapa? 1/4 bagian lagi. Ini 1/4 bagian. Ini 1/4 bagian. Paham maksud saya? Setelah kalian tadi sudah lihat video tadi yang kalian tonton itu, berarti sudah ada gambaran. Oh ternyata luas lingkaran itu berbeda. Dari satu bagian utuh menjadi beberapa bagian setelah dipotong. Potongannya sama besar menghasilkan apa? Begitu ya? Ini Pak, dari di sini Pak. Nah, atau perlu juga saya perlihatkan kembali video yang tadi. Hah? Sudah 2 kali saya putar tadi videonya. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia potong? Kan dia potong kue tadi, kue yang utuh toh, dia potong. Emangnya dia potong kue tadi langsung dia potong sembarangan begitu? Tidak toh? Nah, dia belah dulu, dia garis begini menjadi 2 bagian. Setelah 2 bagian itu, yang 2 bagian itu yang harus kalian berikan uraian. Kalau sudah menjadi 2 bagian begini berarti 1/2 lingkaran.
Masa Pak Guru mau kasih tahu jawabannya? Kan saya sudah berikan penjelasan. Dari lingkaran yang utuh dibagi menjadi beberapa bagian. Kalau dia seperti ini, luasnya 3/4 bagian. Kalau yang ini 1/2 bagian. Kalau yang ini berapa? 1/4 bagian dari lingkaran. Jadi kue yang masih utuh itu dibagi 4 atau dibagi berapapun, di sini menunjukkan berapa bagian dari luas itu. Kalau dia secara utuh berarti utuh. Kalau dia sudah dibagi berarti menjadi beberapa bagian. Oke? Saya sudah tampilkan video, saya sudah jelaskan juga di PowerPoint. Artinya kalian berikan saya gambaran terkait dengan apa yang kalian sudah tonton tadi. Tadi dia potong menjadi begitu ya, Paham Putri Rahayu? Nah, kalau sudah bagus. Memberikan, artinya jangan berpikir bahwa benar, tidak. Berikan satu perkiraan terkait dengan apa yang kalian sudah lihat videonya, kemudian apa yang saya sudah berikan penjelasannya tentang konsepnya lingkaran, konsepnya luas lingkaran. Jadi kemarin kan kalian sudah bisa paham itu bagaimana dari keliling lingkaran jarak sini ke sana itu dengan menggunakan ban sepeda. Di titiknya itu kan kalian sudah paham kan? Oh, ternyata lingkaran itu ketika titiknya menyentuh tanah berarti sudah itu satu putaran. Terus bagaimana dengan luas? Tidak usah takut salah. Kita tidak, sebenarnya kan kita akan temukan titik akhirnya. Kan tidak dipukul juga kalau salah. Bagaimana coba baca? Berdiri. Supaya kita dengar semuanya, ayo berdiri. Ibu memotong kue menjadi 4 bagian. Jika diambil satu potong kue dan tinggal 3/4 bagian. Ibu memotong kue. Menjadi 4 bagian. Jika diambil 1 dan tinggal berapa bagian? 3/4. Bagus. Tepuk tangan dulu. Itu. Berarti dia ini suka makan kue ulang tahun ini. Oke, jadi kalau kuenya sudah dibagi per bagian, jika kuenya diambil 1 bagian, maka kue tersebut tinggal 3/4 bagian. Nah, sekarang ini sudah diwakili. Dari sana coba. Ada? Tadi kalian jawab yang pertama bagus-bagus. Nah, sekarang coba yang kedua ini. Coba, Fauzan. Di sana tadi dia sudah bagus dia memberikan ini. Jangan sampai kalian 10 bagi bisa salah tuh. Kalau 10 bagi enggak perlu. Atau dari 4 bagian itu diambil berapa bagian, dari tinggal berapa bagian, itu bisa berapa? Coba. Nah, coba kamu berdiri. Bisa? Ayo berdiri coba. Tadi kamu bicara tentang diskusi. Coba Fauzan. Berarti Siti Zafira kalau begitu. Kita tunggu dulu Siti. Belum. Tadi di Syawarudin sudah mati. Berarti kalau sudah dimakan. Kalau sudah dimakan berarti sudah habis. Berapa bagian yang habis dan berapa bagian yang tertinggal. Ini akan kita cari sebentar. Oh. Ayo kamu. Tinggal berapa? Bisa suaramu. Menjadi bukan 1/2 ya. Ingat itu.
Yang ini itu bukan kita sebut 1/2. Dalam konsep matematika itu salah besar. Kalau 1/2 itu kecuali yang ini 1/2. Tapi kalau yang ini saja itu 1/2. Gitu ya? Bagus. Tepuk tangan dulu untuk sisi tadi. Karena kalian sudah memberikan perkiraan terkait dengan video tadi, sekarang saya bagi kelompok. Jadi kalau saya sudah sebutkan kelompoknya langsung pindah. Ya, ini kita bagi kelompok. Kelompoknya untuk kelompok keliling, kalau saya sebut namanya dia kelompok keliling berarti duduk di sini. Ya, kalau saya sebut namanya kelompok luas berarti duduk di sana. Begitu ya? Rizky Awaludin keliling. Ya, kelompok keliling. Rizky Awaludin kelompok keliling. Ya. Siapa lagi? Siti Zafira kelompok keliling. Berarti tetap ya. Muhammad Fahri kelompok keliling. Indriani kelompok luas. Berarti tetap. Putri Rai kelompok luas. Muhammad Afandi kelompok luas. Berarti ke sana. Ayo. Asdar kelompok luas. Ferdian kelompok luas, soalnya dia tidak datang ya. Raditya kelompok luas, soalnya sudah. Bagus, sudah seperti itu. Jadi kita sudah bagi kelompoknya, kelompok keliling, kelompok luas. Oke? Kalau sudah tahu kelompoknya, siapkan alat dan bahannya. Tapi tunggu dulu, kalian pilih dulu siapa ketua kelompoknya. Ayo, pilih. Siapa di sini ketua kelompoknya? Siapa? Coba pilih dengan baik. Rizky Awaludin. Oke. Kalau di sini siapa yang ketua kelompoknya? Asdar. Ya. Asdar atau Muhammad Afandi? Muhammad Afandi. Oke, Muhammad Afandi. Sekarang kalau sudah pilih ketua kelompoknya, ini oke, sudah ada di belakang kalian itu kertas karton. Siapkan alat dan bahan yang lain di atas meja. Siapkan alat dan bahan yang lain di atas. Di sini dulu ya. Jadi di situ LKPD kemarin kan ada 2 LKPD, ada LKPD 1 dan LKPD. Tapi LKPD itu kalian akan kerjakan berkelanjutan dengan pertemuan kedua sebentar. Ya, setelah istirahat masuk lanjut lagi. Ya. Di situ ada petunjuk. Ya. Tuliskan nama anggota kelompok pada kolom di bawah. Ya. Pelajari dengan baik langkah-langkah setiap kegiatan pada LKPD, lalu diskusikan dengan teman kelompokmu. Bekerja samalah untuk melakukan kegiatan untuk mempermudah kalian pada LKPD. Bacalah bahan ajar dan buku pelajaran matematika. Ya. Selanjutnya itu tadi. Nah itu ada kegiatan praktikum 2. Jadi ada kegiatan praktikum 1, ada kegiatan praktikum 2. Jadi ada 2 praktikum ya. Pertama ini yang kita lakukan adalah menggunakan jangka, itu sudah kertas karton dan jangka, gunting sudah ada, kertas karton, spidol berwarna merah, pensil, kemudian ada mistar pengukur. Ya.
Oke. Kemudian di situ adalah langkah-langkah kerjanya. Ingat, kalau kalian salah siapa dengan memotong kue wajib itu, tapi yang pertama ini kalian lakukan untuk di kertas untuk menemukan bagaimana konsepnya luas lingkaran. Kalau kita hitung dengan rumus, paham? Kemarin kan kalian sudah cari ini. Sekarang coba kalian cari luas. Berarti kalian bentuk lingkaran, bagilah atau lipat kertas, gunting lingkaran tersebut nomor 1. Itu. Buatlah sebuah lingkaran dengan jari-jari 3 cm. Misalkan kita beri nama lingkaran P. Atau berapalah, mau 3 cm, ikuti saja satu kertas itu supaya gampang kalian buat. Paham maksud saya sampai sini? Saya tanya dulu, paham setiap kelompok? Supaya sebentar kita ikut jalan. Kalian diskusi, silakan kalian bekerja. Baca, silakan. Silakan kalian kerja. Berapa senti? Berapa jari-jarinya yang ukuran? Cepat tuh jari-jari. Kecil. Nanti naikkan 4 cm. Biasanya kalian bisa itu. Dia tidak kecil itu karena kalian akan lihat ini ya sebentar itu kan dia akan berbentuk begini. Kan saya akan gunting kan bagi dulu dari 16 bagian ini. Setelah itu gunting ini yang dikasih di tengah-tengahnya ini. Jadi yang ini satu A dengan satu B ini dia bertemu jadi seperti ini. Dua sama besar kan dibagi sama besar kan? Nah, setelah dia bagi sama besar gunting kecil-kecil. Nah nanti ini yang digunting ditaruh di sini dengan ditaruh di sini. Nah susunnya rapinya begini baru ukur. Ini disebut dengan R, ini disebut dengan R. Panjang itu. Bisa? Silakan berbuat pakai pensil. Baca dulu langkah-langkahnya. Baik. Coba kamu baca dulu ya. Kenapa salah ulang-ulang? Nah, terus setelah gunting silakan. Bagian ini yang diarsir ini tidak gas dulu gas ini pasang gas
Sudah? Sekarang gimana pokoknya? Kalian sudah hitung ini berapa jumlah yang kalian garis. Makanya itu kalian perhatikan LKPD berapa ini. Nah, coba hitung. Ada berapa? Ada berapa bagian? Nah, kalau 12 ini berapa? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 7. Kenapa di sini 7? Kenapa di sini 5? Yang satu ini baru dibagi 2, tapi nanti di guntingannya. Coba kerjasama yang baik. Tidak ada masalah di sini nih, tidak ada masalah. Berarti ini yang dibagi 2 toh? Atau yang ini saja yang dibagi 2. Nah, berarti tambah 1 lagi di sini. Berarti kalian harus, ini kan lihat, buatlah lingkaran tersebut menjadi 12 bagian sama besar. Ini sudah sama besar atau tidak ini? Berarti harus kalian buat lagi ulang itu, dia punya ini, hapus dia ulang. Coba kalian bekerja itu, perhatikan yang dengan baik. Kalian lihat dulu. Ini kan berarti dia menjadi potongan juri. Apakah dia sama besar ini dengan ini atau tidak? Sedangkan di petunjuk kerja, buatlah lingkaran tersebut menjadi 12 bagian sama besar. Kalau dia sama besar, berarti harus kalian garis mulai dari mana ke mana dulu dibagi supaya mendapatkan hasil yang sama besar. Jangan bermain-main, dan kalau bekerja secara kelompok harus serius. Bagaimana kalau kerja kelompok itu? Serius toh? Mau belajar serius. Kalau tidak mau belajar, berarti namanya bukan pelajar. Harus dengan baik itu. Coba bagi dulu dia punya. Padahal ini gampangnya kalian menggambar. Bantu dulu temanmu itu hapus. Atau buat lingkaran di sampingnya bisa. Masih bisa ini? Coba bisa. Kalau masih bisa di sini buat saja yang baru. Tidak lain. Coba buat. Mana cangkangnya kalian? Sekarang kalau masih ada kertas kartonnya itu, kenapa kalian sudah coret-coret? Buat yang baru. Ayo buat yang baru. Ya, dari situ. Kasih di tengah-tengah. Ya, kasih. Kamu saja Fandi yang buat. Raditya yang tidak bisa. Tidak bisa. Kalau natur nanti dia punya kelurusan itu, bingung dia.
bagian apa? Begitu lagi ya. Nah, garis lagi. Bagi lagi satu. Pas toh? 1, 2, 3, 4. Berarti satu lagi. Iya kan masih ada satu lagi bagi. Satu. Ayo coba garis. Iya. Garis lagi coba. Coba hitung. Sudah 6 itu. Berarti yang berapa? 2 tuh. Nah, bagi. Ya. Bagi. Kan lihat model ini supaya tidak garis. Itu karena kalian tidak apa namanya, tidak perhatikan itu dia punya titik pusat, kan semua bertemu di titik pusat itu. Kalau hasilnya di sebentar dia tidak sama besar, itu makanya kalian tidak dapatkan hasil yang sama besar. Tidak sudah cukup di sini. Habis itu gunting dia bundar dulu begini, baru belah dua. Kalian lihat arahannya. Yang ini disebut dengan, yang di akhir ini disebut PR, yang di sini disebut F. Supaya kalian tahu, oh ternyata itu panjang kali lebar juga, tapi PR dan R. Sampai nomor berapa itu dia sih? 7 sampai 12. Sudah tahu nomor? Oh iya. Nah, jangan lupa bagi yang ini sebentar ya. Satu itu ada 2 itu, 1A dengan 1B, 1A-nya di atas, 1B-nya di bawah. Paham ya? Tidak usah ya. Ini menunjukkan dari sini ke sini itu namanya PE. Toh? Panjangnya ini sebentar. Kan kalian susun kasih panjang ke sana sebentar. Gunting dulu, gunting. Kalian ini sebenarnya sudah mengerti, tapi kerjasamanya harus ditunjuk. Karena ini bukan baru pertama kali ini kalian kerja. Langsung saja ya. Ikuti petunjuknya dengan baik. Gunting dulu bagi itu, kasih jadi ikan. Yang ini, ya, bagi dua. Ke-6 itu ditahu bahwa dia warna putih. Kalau 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu dia warna apa? Warna hitam atau yang sudah diasih. Sehingga kalian dengan mudah. Setelah itu ukur dengan mistar panjangnya ke sini berapa? Itu disebut dengan BR. Keterangannya panjangnya berapa, misalnya di sini, lebarnya berapa, kemudian rumusnya berapa. Ya. Susun dengan baik ya.
Kalian tidak akan menemukan itu yang namanya rumus luas lingkaran atau luas lingkaran yang kalian sudah buat. Makanya tidak boleh salah langkah. Karena sebentar kita akan buktikan dengan rumusnya itu dapat tidak. Dengan berapa tadi ingat ya? Berapa jari-jari yang kalian tulis tadi? Ini berapa jari-jari itu? Berapa jari-jari itu? Ingat itu jari-jari itu. Jari-jarinya berapa tadi? Diskriminatif. Jari-jari itu berapa? Oh iya. Ayo gunting. Yang mana? Sebelahnya mana? Ayo kasih lagi gunting. Oh, cuma gunting cuma sekali. Dia kasih putus. Semua kasih putus. Lihat dulu dan ini putus ini. Baru nanti susunya begini. Ini berarti adalah naik. Coba susun. Ayo susun. Iya, satu di sana, satu lagi. Kamu dari bahasa bahasa. Ini gambarnya supaya kita. Mana satu A? Susun sini satu A mana? Kerja. Di bawahnya sama itu. Terus urut dulu dari 1 dan Siti Zafira. Mana 1A? Terus nomor 12 toh di bawah. Ya. Kasih rapi supaya hasilnya bagus. Ya, terus. Susun kasih rapi, baru ukur dengan ini sekarang panjangnya, lebarnya dipakai. Ada gunting dua toh? Lebarnya Coba pegang itu seperti itu. Dia jangan tarik nanti dia robek. Jangan main-main, jangan main. Sudah? Terus. Silapi.
hasilnya nanti kasih masuk dalam tabel. Kasih lurus. Kalau dia bengkok dia tidak akan dapatkan hasilnya. Kasih lurus ke atas sedikit. Ini yang kasih di atas, kasih lurus di atas gitu. Kasih rapat. Mana ya? Ya, bagi-bagi lagi, ya, ya begitu ya. Kan gunting dia juling-julingnya itu. Kan ini guntinglah lingkaran besar beserta 12 juling tersebut. Baik. Nanti diperkecil kan itu tidak terlalu rapat. Ya. Ya, berarti 20. Ya. Panjangnya begini kan? Nah, terus kalau panjangnya begini, berapa? Kalau ini kan lebar toh? Ini panjang toh? Ini lebar. Berapa? 6. Tulis mas. 12. Ah, kasih pisah kayak gini. Berapa panjangnya di sini tadi? Panjang 25. 20. Itu pensil saya kasih lurus aja ya. Serius jangan tertawa begitu lah sekarang lagi. Tidak 20,5 kan 20 tadi. Rumusnya luas persegi panjang berapa? Panjang kali lebar kan? Berarti ini kali ini. Nah, kalau yang ini kan tadi panjangnya berarti L. Kalau ini lebarnya L, berarti rumusnya luas lingkaran berapa? Ini ada dua BR P kali R kali. Iya, gunting lagi itu. Sudah paham kalian toh? Sudah bisa? Ya, silakan lanjut. Bagusnya susun itu di atas ini. Susun sesuai yang ini, baru hasilnya tulis di sini sebentar. Oke. Mana yang duluan? 1A. Dia cocok ini 12. 12 ini kan? Mana 1A? Di sini 1. Itu. Terus. Ayo, bantu, ayo susun cepat. Susun yang rapi. Ini dari mana 2? Hah? Kalau ada 2 ini berarti pangkat 2 bukan 2. Pangkat 2 kali iya. Sebenarnya sudah ada di situ, hanya kalian yang bingung. Makanya kan kalian sudah menemukan panjang. Kalau di dalam persegi itu pasti kalian masih ingat rumus mencari luas itu sama dengan panjang kali lebar. Tapi di dalam tadi itu yang kalian sudah laksanakan ada PR panjangnya itu sama dengan panjang kan? R-nya sama dengan lebar. Berarti rumusnya kalian sudah bisa mengerti. Mana 6? Ini 6.
Pakai bisa. Panel di sana. Sudah? Kalau sudah, ya itu nanti saya jelaskan. Sudah? Mana penghapus papan tulis ini? Dilaci. Oke, perhatikan. Woi, perhatikan sini. Kalian tadi sudah ketemu rumusnya? Berapa rumusnya pas sekarang? L sama dengan berapa di sana? B kali F atau sama dengan di sini B kali E pangkat 2 ya. Berarti kalau diameter yang diketahui diameter berapa? Seperempat ya? Kali B kali D seperempat. Dia pangkat 2 lagi? Sudah? Coba jangan banyak tertawa, Aditya. Sudah? Kalau sudah, kerjakan yang selanjutnya. Pasti. Rekam Mas, Bro. Aduh, bahaya. Dia rekam. Sudah? Di dalam situ kan ada soal. Di dalam sudah? Kenapa? Masa kalian bertanya lagi? Bukannya minggu lalu saya sudah pernah ajarkan. Berarti kalian ini tidak perhatikan tadi saya menulis di papan ini. Diketahui berapa itu M-nya? Masa saya mau kasih tahu kalian terus?
Ulang. Ini kalian banyak bermain, banyak tertawa. Sudah jelas-jelas ada tulisannya di atas. Masa kalian mau bertanya lagi? Nah, terus yang ditanyakan apa itu? Nah, luas. Terus berarti kalau yang ditanyakan luas, tulis luas. L sama dengan masukkan rumusnya. Berapa rumusnya yang kalian sudah dapat tadi? Rumusnya Berapa rumusnya? Ini diameter kah jari-jari? Nah, berarti tulis L sama seper 4. L sama dengan seper 4 kali. berarti saya tulis di pangkat tuh. L sama dengan seper 4 kali diameter pangkat 2. Kan kalian yang baca. Masa saya mau ulang-ulang terus? Ada di depan mata, kalian sudah tulis. Masukkan nilai P-nya, masukkan nilai diameternya. Iya. Masukkan. Seper 4 kali 7 kali D-nya berapa? 14 pangkat 2. Taruh di situ. Cakar dulu itu berapa 14 kali 14? 14 kali 14 Sama dengan di bawah. 28. Hah? 15. Selanjutnya oke, sudah. Nanti setelah istirahat baru kita lanjutkan lagi pada kegiatan praktikum 2 ya. Nah, silakan kalian istirahat dulu. Setelah masuk kalian lanjutkan pada kegiatan praktikum 2. Ya, istirahat dulu Pak.